Rahasia laut dalam, mengapa hewan di sana bisa tumbuh menjadi raksasa? Bayangkan menyelam ke kedalaman laut yang begitu gelap, di mana sinar matahari tak pernah menyentuh dasar, suhu membekukan, dan tekanan air mampu menghancurkan kapal selam biasa. Namun, justru di tempat yang ekstrim ini, kehidupan berkembang dalam bentuk yang mengejutkan, hewan-hewan raksasa. Dari cumi-cumi kolosal hingga hiu Greenland yang berumur ratusan tahun, fenomena gigantisme laut dalam masih menjadi misteri yang terus memikat para ilmuwan. Gigantisme laut dalam adalah fenomena di mana hewan-hewan yang hidup di perairan terdalam cenderung memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan kerabat mereka di perairan dangkal. Contohnya, cumi-cumi kolosal, Mesonchoteuthis hamiltoni, yang dapat tumbuh hingga lebih dari 14 meter, jauh lebih besar dibandingkan cumi-cumi panah, Nototodarussoanii, yang umum ditemukan di perairan dangkal Selandia Baru. Hal serupa juga terjadi pada hiu Greenland, Somniosus microcephalus, yang bisa mencapai panjang lebih dari 7 meter dan memiliki umur yang luar biasa panjang, bahkan bisa hidup lebih dari 400 tahun. Laba-laba laut raksasa di Antartika dan siput laut berukuran jumbo juga termasuk dalam daftar makhluk laut dalam yang luar biasa besar. Tapi, bagaimana mungkin makhluk-makhluk ini bisa tumbuh begitu besar dalam kondisi yang sangat terbatas? Inilah beberapa faktor utama yang menjadi penyebabnya. Seorang ahli biologi kelautan, Alicia Bitondo, menyatakan bahwa semakin langka makanan di suatu habitat, semakin besar kemungkinan hewan-hewan untuk tumbuh menjadi raksasa. Ini mungkin terdengar kontradiktif, tetapi ada penjelasan ilmiahnya. Di laut dalam, sumber makanan sangat terbatas. Sebagian besar makanan yang tersedia adalah bangkai hewan yang jatuh dari perairan dangkal di atasnya. Predator yang lebih besar memiliki keuntungan karena dapat mengonsumsi dan menyimpan energi lebih baik dibandingkan makhluk yang lebih kecil. Hewan-hewan besar juga memiliki metabolisme yang lebih lambat, memungkinkan mereka bertahan lebih lama tanpa makanan. Laut dalam memiliki suhu yang sangat dingin, seringkali mendekati titik beku. Temperatur rendah ini memperlambat metabolisme makhluk laut dalam, yang berarti mereka tumbuh dengan sangat lambat dan memiliki umur yang jauh lebih panjang dibandingkan makhluk laut dangkal. Contohnya, hiu Greenland hanya tumbuh sekitar 1 cm per tahun, tetapi bisa hidup hingga 400 tahun sebelum mencapai kematangan seksual di usia sekitar 150 tahun. Dengan pertumbuhan yang lambat dan umur panjang, hewan-hewan ini punya cukup waktu untuk mencapai ukuran yang sangat besar. Di perairan dangkal, hewan besar seringkali menjadi target predator yang lebih kecil, yang bergerombol dan memangsa individu yang lebih lemah. Namun, di laut dalam, jumlah predator jauh lebih sedikit. Hewan-hewan yang berhasil mencapai ukuran besar cenderung memiliki lebih sedikit ancaman dari pemangsa lain, sehingga memungkinkan mereka bertahan hidup lebih lama dan tumbuh lebih besar. Salah satu alasan lain mengapa beberapa hewan laut dalam, terutama di perairan kutub, bisa tumbuh sangat besar adalah karena kandungan oksigen yang tinggi di lingkungan mereka. Di perairan dingin, konsentrasi oksigen lebih tinggi dibandingkan di perairan hangat. Hewan-hewan yang memiliki metabolisme lambat juga menggunakan oksigen dengan lebih efisien, memungkinkan mereka untuk mendukung ukuran tubuh yang lebih besar tanpa kekurangan oksigen. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa ada batasan seberapa besar hewan-hewan ini bisa tumbuh. Contohnya, laba-laba laut raksasa di Arktik yang bisa tumbuh hingga 30,5 cm. Tim ilmuwan menemukan bahwa laba-laba laut yang lebih besar cenderung memiliki kadar oksigen yang lebih rendah dalam tubuh mereka, menunjukkan bahwa ada batas alami bagi pertumbuhan mereka. Meskipun sains telah menemukan banyak fakta tentang gigantisme laut dalam, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Para ilmuwan terus melakukan eksplorasi menggunakan kapal selam robotik dan teknologi pencitraan canggih untuk memahami lebih dalam bagaimana makhluk-makhluk ini bertahan hidup di lingkungan ekstrim. Dengan adanya perubahan iklim dan peningkatan eksploitasi sumber daya laut, habitat-habitat ekstrim ini mungkin akan mengalami perubahan yang signifikan di masa depan. Apakah fenomena gigantisme ini akan bertahan atau justru berkurang seiring dengan perubahan lingkungan? Hanya waktu dan penelitian lebih lanjut yang bisa menjawabnya. Gigantisme laut dalam adalah salah satu keajaiban alam yang masih menyimpan banyak misteri. Dari strategi bertahan hidup hingga efek lingkungan ekstrim, makhluk-makhluk ini menunjukkan betapa luar biasanya adaptasi kehidupan di bumi.
Dengan terus berkembangnya teknologi eksplorasi laut dalam, siapa tahu, mungkin kita akan menemukan lebih banyak lagi hewan raksasa yang selama ini tersembunyi di kedalaman samudra. Jadi, apakah ada makhluk laut dalam lain yang masih menunggu untuk ditemukan? Hanya eksplorasi lebih lanjut yang bisa menjawabnya.